Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vika Nursabrina. Hari ini saya akan membacakan sebuah cerita yang berjudul Situ Bagendit. Mari kita mulai saja ceritanya ya. Pada zaman dahulu kala di sebelah utara kota Garut, ada sebuah desa yang penduduknya kebanyakan berprofesi sebagai petani. Karena tanah di desa itu sangat subur dan tidak pernah kekurangan air, maka sawah-sawah mereka selalu menghasilkan padi yang berlimpah ruah. Namun meski begitu, para penduduk di desa itu tetap hidup miskin dan kekurangan. Pada suatu hari, ketika hari masih sedikit gelap dan embun masih bergayut, kita dapat melihat bahwa ada beberapa penduduk yang sudah bergegas menuju sawah mereka. Karena hari ini adalah hari panen dan mereka akan menuai padi yang sudah menguning lalu menjualnya kepada seorang tengkulak bernama Nyai Indit. Nyai Indit adalah orang terkaya di desa itu. Rumahnya mewah, lumbung padinya sangat luas. Karena harus cukup untuk menampung semua padi yang dibelinya dari seluruh petani di desa itu. Ya, seluruh petani di desa itu. Dan bukan dengan sukarela para petani itu menjual hasil panennya kepada Nyai Indit. Mereka terpaksa menjual semua hasil panennya dengan harga yang murah kalau tidak ingin cari perkara dengan budak-budak suruhan Nyai Indit. Lalu, jika pasokan padi para warga sudah habis, mereka harus membeli padi dari Nyai Indit dengan harga yang melambung tinggi. Hingga pada suatu hari, ketika Nyai Indit sedang datang ke salah satu sawahnya, ia mendengar percakapan dari dua orang petani yang sedang berbincang. Wah, kapan ya nasib kita akan berubah? Tidak tahan saya hidup seperti ini. Kenapa ya Tuhan tidak menghukum si lintah darat itu? Tanya salah satu petani. Jangan kenceng-kenceng, nanti ada yang dengar. Kita mah harus sabar. Nanti juga akan datang pembalasan yang setimpal bagi orang yang suka berbuat aniaya terhadap orang lain. Karena Tuhan tidak pernah tidur, jawab petani lainnya. Sementara itu, Nyai Indit yang sedang memeriksa lumbung padi berbicara. Hei, Barja, bagaimana? Apakah semua padi sudah dibeli? Tanya Nyai Indit. Beres nih, semua padi sudah dibeli dan lumbung padi sudah bisa untuk diperiksa. Namun ada beberapa padi yang tidak kita masukkan ke lumbung, karena lumbung padi sudah tidak lagi cukup untuk menampung semua padi yang Nyai beli, jawab Barja selaku anak buah Nyai Indit. Bagus. Sebentar lagi mereka akan kehabisan pasokan padi dan akan membelinya padaku. Aku akan semakin kaya. Bagus, Barja, awasi terus mereka. Jangan sampai mereka menjual hasil panennya ke tempat lain. Beri pelajaran bagi siapa saja yang membangkang dari aturanku. Lalu, beberapa hari setelah kejadian tersebut, di suatu siang yang panas dari ujung desa, terlihat seorang nenek tua yang berjalan terbungkuk-bungkuk. Ia melewati pemukiman penduduk dengan tatapan yang penuh iba. Lalu ia berkata, Kasihan para penduduk ini. Mereka menderita hanya karena kelakuan seorang saja. Sepertinya hal ini harus segera diakhiri, ucap sang nenek dalam hati. Lalu ia pun terus berjalan melewati lorong kosong di desa tersebut. Hingga akhirnya ia melihat seseorang penduduk yang sedang menatap kosong hamparan sawah di depannya. Lalu sang nenek pun bertanya, Nyi, maaf saya mau tanya, di mana saya bisa menemukan rumah orang yang paling kaya di desa ini? Saya ingin meminta sedekah. Saya sudah tidak makan 7 hari dan saya sangat kelaparan, tanya sang nenek. Lalu warga tersebut menjawab, Oh nenek, rumah
orang yang paling kaya di desa ini adalah rumahnya Indit. Dan nenek sudah dekat, nenek tinggal jalan lurus saja sampai ketemu pertigaan lalu belok kiri. Nanti nenek akan melihat rumah yang sangat besar dan itulah rumahnya Nyai Indit. Tapi Nek, sekiranya nenek memang membutuhkan sedekah dan ingin meminta makan, lebih baik nenek memintanya kepada saya saja. Karena Nyai Indit itu sangat kikir dan dia tidak mungkin mau berbagi kepada siapapun. Ucapan warga tersebut membuat hati sang nenek tertegun dan dia sangat kaget. Namun, ucapan warga itu tidak membuat nenek mengurungkan niatnya untuk datang ke rumah Nyai Indit. Ia tetap datang ke rumah Nyai Indit. Lalu, di lain sisi, ketika Nyai Indit sedang sibuk melihat perhiasannya yang sangat menawan, tiba-tiba ada seseorang yang mengetuk pintu rumahnya. Dengan geram dan penuh amarah, Nyai Indit pun membukakan pintunya. Dan di depan pintu tersebut terlihat sesosok nenek tua yang begitu lusuh. Lalu Nyai Indit pun berkata, "Hei pengemis tua, apa yang kau mau dariku? Pergi, aku tidak mau melihatmu yang begitu lusuh." Nyai Indit berteriak dengan sangat keras dan mengagetkan hati sang nenek. "Nyai, saya ingin meminta sedekah makanan dan sedikit minum. Saya sudah sangat kelaparan. Bantu saya, Nyai. Saya tahu bahwa Anda adalah orang paling kaya di desa ini. Berikan saya setidaknya 1 butir beras." Ucap sang nenek dengan penuh kasihan. Lalu Nyai Indit pun menjawab, "Hah? Apa katamu? Sedekah? Tidak ada sedekah bagi ratu sepertiku. Pergilah untuk meminta sedekah kepada para budak. Cepat pergi sana pengemis." Lalu Nyai Indit pun masuk ke dalam rumahnya. Dan di luar, sang nenek tua tersebut terus berteriak meminta sedekah. Dan sang nenek berkata, "Nyai, berilah aku sedekah. Sedikit saja beras darimu. Selama ini Tuhan sudah memberimu rezeki yang berlimpah, tapi kau tidak pernah bersyukur. Kau sangat kikir. Sementara penduduk desa kelaparan, kau malah menghambur-hamburkan makanan. Keluarlah kau manusia kikir!" Teriak sang nenek berapi-api. Lalu Nyai Indit pun keluar dan melihat nenek tua tersebut. Dengan tatapan marah dan hati yang terluka, sang nenek pun berbicara, "Hai Indit, aku datang ke sini sebagai jawaban atas doa para penduduk yang sengsara karena ulahmu. Kini bersiaplah menerima hukumanmu." Lalu nenek tersebut menancapkan tongkatnya ke tanah, dan ketika ia mencabutnya, muncul semburan air yang sangat besar dari lubang bekas tancapan tongkatnya. Air tersebut keluar semakin deras dan mulai merendam desa di mana Nyai Indit tinggal. Nyai Indit pun kebingungan bagaimana cara untuk menyelamatkan hartanya yang sangat menggunung. Ia berteriak meminta tolong, "Hei budaku! Hei siapapun yang bisa membantuku, tolong selamatkan hartaku dan aku akan membagi hartaku untuk kalian." Namun semuanya sudah terlambat. Tidak ada satupun orang yang peduli karena semua warga sudah sibuk untuk menyelamatkan dirinya masing-masing. Akhirnya seluruh warga pergi ke atas gunung dan mereka semua melihat desanya yang sudah tenggelam dan menjadi danau. Nah, dari cerita tersebut, kita mendapatkan pelajaran yang sangat berharga, yaitu janganlah bersifat kikir dan tetaplah memanusiakan manusia. Karena sesungguhnya segala sesuatu hanyalah titipan dari Tuhan. Jadi jangan kikir ya. Dan mungkin sekian cerita yang dapat saya sampaikan. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Semoga menghibur kalian.